Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M.P. Febrian dengan NIM 240170024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi hash, max, dan digital signature. Pengantar keamanan data. Poin-poin utamanya ada data dalam jaringan harus aman dan ancaman manipulasi, penyadapan, dan pemalsuan. Penjelasannya, dalam komunikasi digital, data dapat diubah atau dicuri jika tidak dilindungi. Sistem kriptografi berfungsi menjaga integritas, keasilan, dan pembuktian transaksi. Fungsi hash yaitu mengubah data menjadi nilai tetap. Ada, tidak, dapat, dibalik, atau on the way. Dan yang terakhir, perubahan kecil. Penjelasan singkatnya, fungsi hash menghasilkan kode unik yang digunakan sebagai sidik jari data. Ketika hash berbeda, berarti data telah berubah atau dimanipulasi. Penerapan hash yaitu penyimpanan password, verifikasi file unduhan, dan ada blockchain. Penjelasannya, password disimpan dalam bentuk hash agar tidak bocor. File unduhan sering disertai hash untuk memastikan filenya tidak diubah. Blockchain memakai hash untuk menghubungkan blok dan mencegah perubahan. Max, Message Authentication Code. Poin utamanya, menjamin integritas dan autentikasi menggunakan kunci rahasia bersama, dan terakhir ada digunakan saat mengirim pesan. Penjelasan singkatnya, MAC menentukan apakah pesan benar dari pengirim yang sah dan tidak berubah selama perjalanan. Hanya pihak yang punya kunci yang bisa menghitung MAC. Cara kerja dan penerapan MAC yaitu MAC menghitung nilai autentikasi berdasarkan pesan atau kunci rahasia. Penerima menghitung ulang MAC untuk memverifikasi, dan terakhir ada perbedaan nilai max menunjukkan manipulasi data. Penjelasannya, proses max dimulai ketika pengirim membuat sebuah kode autentikasi dari pesan asli menggunakan algoritma max dan kunci rahasia yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Kode autentikasi ini dikirim bersamaan dengan pesan. Ketika penerima menerima pesan tersebut, ia menghitung ulang max menggunakan pesan yang diterima dan kunci yang sama. Jika nilai max yang dihasilkan penerima sesuai dengan nilai max dari pengirim, maka pesan dipastikan asli dan tidak mengalami perubahan. Jika terjadi perbedaan sekecil apapun dalam pesan, kode max akan berubah sehingga penerima dapat mendeteksi bahwa pesan telah diubah. Contohnya dalam kasus nyata kita digunakan dalam pengiriman data ATM dan transaksi kartu kredit atau mencegah pemalsuan. Ada digital signature. Poin utamanya menggunakan pasangan kunci, private key, public key, dan terakhir ada memberikan integritas, autentikasi, dan no repudiation. Penjelasannya, digital signature bekerja dengan prinsip kriptografi kunci publik. Untuk menandatangani sebuah dokumen, pengirim menggunakan private key miliknya. Sistem akan membuat hash dari dokumen tersebut, kemudian mengenkripsi hash menggunakan private key, sehingga tercipta tanda tangan digital ketika penerima menerima dokumen. Sistem akan menghitung ulang hash dari dokumen dan membandingkannya dengan hash yang dideskripsi menggunakan public key pengirim. Jika kedua hash cocok, maka dokumen dipastikan asli, berasal dari pengirim yang sah dan tidak diubah. Selain itu, karena private key hanya dimiliki oleh pengirim, ia tidak dapat hanya menyangkal bahwa tanda tangan itu dibuat olehnya. Maka, digital signature juga memberikan non-repudiation. Penerapan digital signature digunakan dalam berbagai dokumen digital dan transaksi, meningkatkan kepercayaan dalam komunikasi online. Penjelasannya, digital signature telah menjadi standar dalam sistem elektronik karena memberikan bukti kuat terhadap keaslian data dan siapa pembuatnya. Contoh penerapan nyatanya seperti dokumen hukum dan kontrak bisnis. Tanda tangan digital membuat transaksi legal tetap sah walaupun tidak menggunakan kertas. Perbandingannya, hash yaitu integritas data, max yaitu integritas dan autentikasi, dan yang terakhir adalah digital signatures
yaitu integritas dan autentikasi dan non-repudiation. Penjelasan lengkapnya, setiap teknologi memiliki tujuan tertentu. Fungsi khas hanya mendeteksi perubahan data sehingga cocok untuk memeriksa file dan password. MAC memberikan tingkat keamanan tambahan dengan memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kunci rahasia yang dapat memverifikasi pesan. Digital signature adalah metode paling kuat karena tidak hanya memastikan integritas dan autentikasi, tetapi juga mencegah seorang menyangkal keterlibatannya. Hal ini sangat penting dalam transaksi hukum, perbankan, dan komunikasi tingkat tinggi. Kesimpulannya yaitu ketiganya saling melengkapi dalam keamanan data, mencegah manipulasi, pemalsuan, dan penipuan, dan terakhir sangat penting dalam transaksi digital modern. Dalam era digital, keamanan informasi menjadi kebutuhan mendasar. Fungsi khas digunakan untuk memeriksa integritas data. MAC menambahkan autentikasi sehingga pesan dari pengirim yang sah dapat dipercaya. Sementara itu, digital signature memberikan jaminan tertinggi karena mampu membuktikan keaslian data dan siapa pembuatnya. Teknologi ini telah menjadi bagian dari inti perbankan online, transaksi e-commerce, sistem pemerintahan, dan komunikasi email. Tanpa ketiganya, sistem digital akan rawan terhadap serangan, manipulasi data, dan pemalsuan identitas. Oke, baik, sampai sini saja penjelasan saya tentang